Belum sebulan dilantik, Presiden Prabowo sudah membuat pernyataan yang menyakitkan dan menyedihkan. Secara mengejutkan, Presiden Prabowo mengakui di forum KTT G20 di Brazil bahwa kemiskinan di Indonesia itu masih tinggi dan 25% anak Indonesia itu kelaparan setiap hari. Menerangkan bahwa memang anak-anak kita itu 25% mengalami kekurangan gizi, bahkan disebut kelaparan sebetulnya. Itu petunjuk pertama bahwa ada yang salah di dalam kebijakan selama 10 tahun ini. Halo guys, lagi heboh nih pernyataan Pak Prabowo pada saat kunjungan di luar negeri di hadapan anggota G20 negara-negara besar yang menuai respon beragam dari netizen maupun Bang Rocky Gerung. Dan salah satu netizen mengatakan bahwa apa yang menjadi pernyataan Pak Prabowo ini dianggapnya sebagai pernyataan yang mempermalukan bangsa kita sendiri karena membuka aib. Itu kata netizen. Nah, kemudian Bang Rocky Gerung malah menanggapi bahwa apa yang menjadi statementnya Pak Prabowo yang belak-belakan persoalan kelaparan di negeri kita yang tercinta, yaitu sebanyak 25% anak-anak kelaparan. Bang Rocky Gerung menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah suatu hal yang positif dan bahkan bisa memperlihatkan betapa buruknya pemerintahan di era Pak Jokowi. Selama 10 tahun Pak Jokowi ngapain aja? Bukannya ngurusin rakyat, malah ngurusin anaknya agar bisa menjadi pejabat. Gila. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut videonya seperti apa dan bagaimana komentar dari netizen maupun Bang Rocky Gerung mengenai apa yang menjadi pernyataan Pak Prabowo ini. Dan silahkan sahabat-sahabat nilai yang mana yang masuk akal menurut kalian. Apakah komentar dari netizen ataupun Bang Rocky Gerung? Untuk itu langsung saja ke videonya. Belum sebulan dilantik, Presiden Prabowo sudah membuat pernyataan yang menyakitkan dan menyedihkan. Ya. Coba jawab guys. Lebih sedih lagi karena pernyataan itu dibuat di luar negeri, di Rio de Janeiro, Brazil, pada hari Senin 18 November 2024 di tengah-tengah forum KTT G20, 20 negara-negara besar. Ya. Situ ada Amerika, Inggris, Meksiko, Kanada, dan seterusnya. Ya. Nah, di depan kepala-kepala negara itu, 20 kepala negara, ditambah dengan ratusan pengamat, ya, pernyataan itu dibuat. Ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, itu diliput oleh media internasional, sehingga disaksikan oleh miliar manusia di dunia ini. Apa pernyataannya? Ya. Hunger and poverty is for us a real issue, a day-to-day matter. We also have 25% of our children going hungry every day. Yeah, I was elected on the issue of poverty and hunger. For country like Indonesia, to overcome poverty and hunger is a matter of vital national interest. Jadi lapar dan kemiskinan adalah persoalan nyata sehari-hari. Kami mempunyai 25% anak-anak yang lapar setiap hari. Saya dipilih di tengah-tengah kondisi kelaparan dan kemiskinan. Ya. Untuk negara kami, seperti Indonesia, mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah kepentingan nasional yang vital. Itu saudara-saudara, diucapkan di depan forum internasional. Sampai para kepala negara itu yang lain terperangah, kaget. Nggak salah ini. Loh, kemarin-kemarin selama 10 tahun ini kami dengar justru presiden Anda sebelumnya itu sibuk nyari duit untuk bangun ibu kota baru, sibuk buat kereta cepat Jakarta-Bandung, sibuk dengan proyek-proyek mercusuar, nggak pernah ngomong soal lapar, soal kemiskinan. Selalu yang dibilang bisa mengatasi, udah beres semua, kami sekarang sedang membangun, negara kami maju, itu terus yang kami dengar. Itu kata salah satu kepala negara. Yang benar yang mana? Anda netizen percaya sama manusia sebelumnya, itu yang 10 tahun kemarin memimpin, atau percaya kepada
Presiden Prabowo. Ya. Jadi ini sangat mengejutkan, menyakitkan, dan menyedihkan. Ya. Terus dia itu, yang itu selama 10 tahun ngapain? Ngibulin. Iya, ngibulin. Menipu rakyat. Ada komentar netizen? Ayo. Bung Rocky, secara mengejutkan, Presiden Prabowo mengakui di forum KTT G20 di Brasil bahwa kemiskinan di Indonesia itu masih tinggi dan 25% anak Indonesia itu kelaparan setiap hari. Ini saya kira pengakuan Setiap jujur hari, dan sekaligus mengingatkan kita dengan pernyataan Prabowo sebelumnya bahwa jangan bangga menjadi anggota G20 kalau rakyatnya itu masih miskin. Tapi saya melihat ini juga sebagai kritik pada pendahulunya, Pak Jokowi yang selalu membangga-banggakan keanggotaan Indonesia di G20 ya. G20 ini kan negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia. Dan Pak Jokowi pada waktu itu selalu menyebut bahwa posisi Indonesia sekarang ini berada dalam puncak kepemimpinan dunia hanya karena Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali, yang sebenarnya harusnya itu adalah giliran dari India yang menjadi tuan rumah. Ini bukan kepemimpinan, ini arisan sesungguhnya. Arisan. Ya, fakta itu memang harus diterangkan bahkan ke publik internasional, karena data Indonesia kan juga ada di Bank Dunia, ada di lembaga-lembaga riset. Jadi menerangkan bahwa memang anak-anak kita itu 25% mengalami kekurangan gizi, bahkan disebut kelaparan sebetulnya. Itu petunjuk pertama bahwa ada yang salah di dalam kebijakan selama 10 tahun ini. Kan tidak mungkin kita berupaya untuk bicara dengan harapan bahwa akan ada bonus demografi kalau fakta yang diucapkan Pak Prabowo itu sungguh-sungguh memang jadi alasan kenapa kita mesti reorientasi cara membangun. Kalau dari awal kita bisa katakan bahwa kenapa ada kemiskinan dan kekurangan gizi dan kelaparan 25% dari anak Indonesia, itu karena tukar tambah dengan infrastruktur. Kan pasti begitu cara melihatnya tuh. Ya bisa diterangkan macam-macam, tapi secara gampang kita mau lihat bahwa fungsi-fungsi dasar atau tuntutan dasar kehidupan manusia itu yang dipenuhi dahulu, yang disebut basic needs itu, sebelum kita membangun infrastruktur yang sifatnya hanya pameran. Banyak jalan yang sebetulnya belum waktunya untuk dibuat, tapi demi pencitraan Presiden Jokowi pada waktu itu dia dipaksakan. Nah, itu akhirnya terbaca oleh publik internasional bahwa Indonesia gagal untuk memuliakan anak-anak ini, dan masa depan anak-anak itulah yang sering kita sebut sebagai bonus demografi. Nah, mereka yang kelaparan hari ini, mereka yang kekurangan gizi, mereka yang kecerdasannya menurun karena tidak diproteksi oleh negara, itu pasti akan jadi beban generasi ke depan, bukan jadi bonus justru. Jadi bagus betul Pak Prabowo mengucapkan itu dengan tegas bahwa memang kami ada problem dengan kemiskinan itu, terutama bagi anak-anak masa depan Indonesia. Dunia harus tahu itu sebagai sesuatu yang menyangkut heritage of humankind itu warisan peradaban dunia, itu mestinya diasuh dengan data yang memungkinkan seluruh dunia peka terhadap kemiskinan, dan terutama kemiskinan pada generasi yang ada sekarang kan. Jadi ini satu upaya untuk mulai melihat kontras cara berpikir dan kontras strategi pembangunan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi betul sekali kalau Pak Prabowo mulai mengendalikan atau bahkan menghentikan proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan mutu hidup anak-anak kita tuh. Anak-anak kita nggak akan punya mobil mewah untuk mondar-mandir di jalan tol. Mereka bahkan akan ada di pinggir jalan tol untuk jadi pengemis kalau keadaan ini tidak diubah. Jadi betul reorientasi pembangunan diperlukan, dan di luar negeri Pak Prabowo mengakui bahwa kita mengalami kegagalan, dan tidak perlu malu atau gengsi untuk mengatakan bahwa Indonesia memang punya problem dalam soal strategi pembangunan. Yap, itulah komentar dari Bang Rocky Gerung maupun netizen terkait dengan pernyataan Pak Prabowo pada saat kunjungan, yang dimana secara belak-belakan mengakui bahwa 25% anak-anak kita kelaparan setiap harinya, dan ini sangat mengenaskan. Dan ini membuktikan bahwa Pak Jokowi selama 10 tahun hanya sibuk membangun pencitraan, tetapi tidak pernah memperhatikan apa yang menjadi permasalahan inti di negeri ini, yaitu menuntaskan kelaparan. Sangat kasihan. Hanya sibuk hutang, bagaimana agar bisa membangun bangunan yang megah dan jalan tol untuk memoles namanya, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi rakyatnya saat ini yang sedang dilanda kelaparan. Nah, pada akhirnya yang kena batunya adalah Pak Prabowo. Dan wajar jika Pak Prabowo secara belak-belakan membuka semua keburukan Pak Jokowi. Karena memang semuanya ini adalah kesalahan Pak Jokowi di bawah pemerintahan Pak Jokowi, sehingga mengalami kelaparan yang begitu hebat. Aduh, ngeri. Nah, sahabat-sahabat, sekira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.